Hai guys, balik lagi nih di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya. Aku Gracia Kay. Kali ini aku mau bahas film horor yang judulnya Hantu Teke-Teke. Legenda hantu yang sangat ditakutin di Jepang karena hantu itu sering ngincer korbannya di perlintasan rel kereta, dan siapapun yang ketemu hantu teke-teke badannya bakal dibelah jadi dua. Ngeri banget kan? Gak usah lama-lama lagi, aku langsung ceritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya aku minta tolong ya sama kalian buat like video ini dan jangan lupa subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya ya guys, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku. Tanpa lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Di awal cerita, ada seorang wanita yang lagi naik bus di malam hari. Terus di bus itu ada beberapa bocil yang lagi asik cerita horor sambil bercanda dan lempar-lemparan bantal. Saking hebohnya, mereka gak sengaja kena kepala wanita ini sampai mereka ditegur, tapi mereka malah ketawa-katawa. Setelahnya, wanita ini jalan sendirian lewatin sebuah jembatan yang ada di perlintasan rel kereta. Tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang, lalu perasaannya jadi gak enak, kayak merinding gitu. Dia sempat nengok ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa di situ. Terus karena ngerasa ada yang gak beres, akhirnya wanita ini lari. Dia ngerasa kayak ada yang ngejar dia, dan sialnya bener aja ada sosok yang ngejar dia. Ternyata itu hantu teke-teke. Dia sempat sembunyi. Berapa menit kemudian, karena dia pikir di situ udah aman, dia keluar dari persembunyiannya. Ternyata di situ masih ada hantu teke-teke yang ngincer dia. Dia langsung nyerang. Wanita ini jadi korbannya. Badannya kebelah jadi dua. Serem banget. Besoknya di sekolah ada anak cewek namanya Kana. Dia dan sahabatnya lagi ngomongin sesuatu. Sahabatnya naksir sama salah satu cowok yang ada di sekolah mereka. Dia minta tolong sama Kana buat kasih tahu kalau sahabatnya suka sama cowok itu. Sebenarnya sih Kana nolak, tapi karena sahabatnya minta tolong, akhirnya Kana nurutin. Pas jam istirahat, si Kana temuin cowok itu, lalu kasih tahu kalau sahabatnya itu suka sama dia. Pria ini hanya jawab iya, dia mau kok ketemuan dan jalan bareng temennya. Pas pria ini pergi, sahabatnya muncul, terus nanyain Kana gimana. Terus Kana kasih tahu kalau cowok itu juga suka sama dia. Besoknya karena malu jalan sendirian, dia ajak Kana. Sebenarnya sih Kana nolak, tapi karena sahabatnya memohon, dia terpaksa nurutin. Pulang sekolah, mereka ketemuan bertiga, dan saat itu ada kabar di berita tentang wanita tewas yang tubuhnya kebelah jadi dua. Karena mereka masih belum tahu penyebabnya apa, cowok ini kasih tahu kalau itu sosok hantu teke-teke yang wujudnya setengah badan. Hantu itu suka ngincer korbannya di tengah malam, dan kalau orang itu melihat ke belakang, tubuhnya akan kepotong dan mati. Tapi kalau orang itu berhasil lolos dari teke-teke, 3 hari kemudian dia bakalan dihantui juga sampai orang itu mati. Kana pun langsung muji temennya sama pria ini kalau temennya itu cantik kan. Cowok ini cuman jawab iya sih, tapi dia gak suka. Ternyata sahabatnya Kana ini dengar. Kana jadi bingung juga sama cowok ini. Karena hari udah mulai gelap, mereka pun langsung pulang. Nah, pas di perjalanan pulang, temennya Kana ini marah sama dia. Dia kasih tahu kalau dia sempat dengar pembicaraan mereka tadi, sampai dia nuduh kalau Kana itu suka sama cowok itu. Tapi Kana bilang kalau dia gak punya perasaan apapun sama dia.
tapi temannya tetap aja gak percaya dan marah, lalu ninggalin dia. Katanya mau pulang sendiri aja karena berusaha jelasin, tapi dia tetap aja marah dan langsung pergi. Pas temannya lagi jalan sendirian, tiba-tiba dia merasa bersalah dan mau kembali dan minta maaf sama si Kana. Tapi tiba-tiba ada hembusan angin kencang dan ada suara teke-teke. Pas dia noleh ke belakang, ternyata benar itu hantu teke-teke. Dia langsung ketakutan dan lari. Pas lagi lari, dia jatuh. Lalu apa yang terjadi? Badannya kebelah jadi dua. Besoknya satu sekolah tahu kalau sahabatnya Kana meninggal. Di situ Kana shock banget. Sejak kematian sahabatnya, dimanapun dia selalu menyendiri. Pas lagi duduk sendirian, tiba-tiba ada segerombolan bocil. Pas lagi jalan pulang, temen cowoknya itu nyamperin dia, tapi Kana malah cuek karena dia belum bisa move on dari temennya. Dia tetap ngajak pulang, tapi Kana nolak. Terus Kana bilang kalau dia dengar tentang hantu teke-teke itu, dia curiga kalau yang bunuh temennya itu teke-teke. Tapi cowok ini bilang gak usah dipikirin karena itu cuma cerita lama. Kana langsung diam dan pulang sendirian. Terus pergi ke tempat dimana terakhir kali dia dengan sahabatnya berpisah karena rindu sama temennya. Karena rindu sama temennya, dia berkunjung ke tempat dimana tubuhnya itu ditemukan terbunuh. Dia bawain bunga. Karena takut terjadi apa-apa sama Kana yang pulang sendirian, pria ini langsung susulin dia. Waktu lagi berdoa, tiba-tiba ada hembusan angin yang berhembus kencang. Kana kaget dan curiga kalau itu hantu teke-teke. Dia ingat perkataan temannya, kalau ketemu sama hantu itu, dia jangan melihat ke belakang. Kalau dia nengok, tubuhnya bakalan dipotong sama hantu itu. Perlahan-lahan, hantu itu datang nengok. Pas di hadapan wajahnya Kana, hantu itu nunggu supaya Kana nengok dia. Tapi untungnya hantu itu langsung pergi. Karena Kana rasa itu udah aman, dia langsung cepet-cepet ninggalin tempat itu. Tapi tiba-tiba dia dengar suara sahabatnya itu. Karena temannya manggil, dia langsung balik ke belakang. Ternyata itu bukan temennya, tapi itu hantu yang niruin suara temennya. Biar dia nengok ke belakang, dia kaget karena di sana itu udah ada hantu teke-teke yang akan bunuh dia. Dia cepet-cepet lari dan masih terus dikejar sama hantu itu. Untungnya ada temennya datang. Dia langsung naik dan kasih tahu supaya temannya itu cepet-cepet lari. Cowok ini pun langsung balapin sepedanya dengan kencang. Tapi teke-teke itu masih mengejar mereka sampai mereka jatuh dan teman cowoknya ini masuk rumah sakit karena kakinya ngalamin cedera. Setelah dari situ dia lanjut ke perpustakaan buat cari sesuatu. Ternyata dia cari tahu tentang cerita legenda hantu teke-teke. Tapi dia kaget karena temannya ini ngagetin dia dengan ngerampas bukunya. Lalu temannya nanya karena curiga, Kana langsung kejar dia. Dia langsung perlihatkan bukunya sama Kana tentang apa yang dia tahu dengan hantu itu. Menurut cerita, teke-teke suka cari korbannya di jembatan penyeberangan. Kalau korbannya sampai noleh ke belakang, dia pasti bakalan dibunuh. Sebaliknya, kalau dia berhasil melarikan diri, dia tetap bakalan mati dalam waktu 3 hari. Apalagi udah ada 2 mayat yang ditemukan. Tapi banyak yang beranggapan kalau itu hanya rumor. Pas temennya mau pergi, tiba-tiba dia jujur kalau sebenarnya dia lihat teke-teke semalam. Temennya kaget. Mereka langsung bergegas pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka pergi cari tahu asal muasal teke-teke itu. Mereka ketemu dengan profesor. Dia bilang kalau hantu itu tidak suka dengan benda yang berwarna merah. Setelahnya mereka bergegas pergi dari tempat itu untuk mencari rumah orang tuanya. Pas mereka ketemu, orang tuanya langsung menceritakan kejadian sebenarnya. Kalau teke-teke itu dulunya seorang suster cantik dan semua benda yang berwarna merah, pakaian dan benda apa saja itu dia akan buang. Itu dia lakukan karena dia trauma. Karena dulunya dia tuh diperkosa sampai ada banyak darah. Karena dulunya tuh dia wanita cantik
dan banyak yang suka dia. Sampai akhirnya dia sangat menderita. Itulah alasannya kenapa hantu itu tidak suka benda yang berwarna merah. Karena pada saat itu terjadi, dia pulang dalam keadaan berdarah-darah. Nah, di perjalanan mereka mengantar pria itu untuk pulang. Tapi karena gak enak hati, dia kasih tahu tentang hantu itu. Dia bilang kalau sebenarnya hantu itu beneran ada. Dia langsung kasih tahu, dia pernah dengar kalau dulunya ada sebuah monumen yang didirikan di mana dia meninggal. Tapi sekarang monumen itu udah dipindahkan. Nah, pada saat dipindahkan, disitulah teke-teke mulai terjadi. Menurutnya, kalau monumen itu dikembalikan ke tempatnya, dia akan berhenti gentayangan. Mereka langsung cepat-cepat pergi sebelum hari gelap. Tapi di perjalanan mereka gak bisa nemuin apa-apa. Mereka langsung telepon pria tadi buat nyari tahu jalannya. Tapi pas di jalan mereka dapat 2 jalur. Mereka bingung mau ambil arah jalan yang mana. Mereka sampai panik karena sebentar lagi bakalan gelap. Mereka telepon pria itu, tapi sayangnya dia ketahuan berada di ruangan profesor itu. Dia langsung ditangkap dan gak bisa lagi kasih tahu mereka arah jalan. Pas mau ambil jalan kiri, tiba-tiba pria itu bilang di telepon kalau arahnya kanan. Mereka langsung ngebut buat cepet-cepet sampai ke sana. Pas udah masuk hutan, di situ gak ada apa-apa, tapi di sana ada batu. Saat mereka lihat di situ ada mayat, mereka ketakutan. Setelah dilihat, beneran ada namanya di batu itu, dan itu batu monumen hantu itu. Mereka cepet-cepet pindahin. Tiba-tiba ada hembusan angin, dan itu tandanya kalau teke-teke udah ada di situ. Dengan sekuat tenaga, mereka cepat-cepat pindahin batu itu. Sampai akhirnya mereka berhasil, walaupun batunya sangat berat. Pas lagi istirahat di mobil, tiba-tiba ada teke-teke di belakangnya mereka. Mereka langsung cepet-cepet lari. Mereka bertanya-tanya kenapa masih dikejar sama hantu itu. Dan si Kana bilang mungkin karena ada benda berwarna merah yang mereka pakai. Terus mereka berusaha ingat-ingat apa saja yang warnanya merah. Nah, karena mobilnya warna merah, mereka cepat-cepat turun dari mobil itu. Mereka masih tetap dikejar karena ada sesuatu yang mereka pakai berwarna merah. Mereka langsung buang semua yang berwarna merah. Pas lagi lari, karena itu gelap, mereka terpisah. Karena langsung berhenti manggil-manggil temennya. Tapi tiba-tiba hantu itu muncul dari dalam semak-semak. Tiba-tiba handphonenya bunyi, dan ternyata handphonenya itu berwarna merah. Pas hantu itu menuju ke arahnya, dia langsung buang. Untungnya berhasil, teke-teke langsung hilang. Pas udah beberapa jam berusaha cari temannya, akhirnya temannya lihat dia. Karena itu gelap, dia gak sengaja nyangkut ke ranting pohon dan dia terluka. Terus apa yang terjadi? Badannya langsung kepotong. Serem banget. Si Kana pun teriak histeris. Nah, gimana menurut kalian? Itu tadi ceritanya ya. Ngeri banget kan? Komen di bawah ya. Jangan lupa bantu aku juga dong dengan like video ini. Terus di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video seram terbaru aku. Nah, komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film-film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu ya cerita dari aku. See you next my video. Bye bye.